Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pertemuan ketiga akuntansi dasar dan praktik, yaitu akuntansi perusahaan jasa di proses ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian sendiri atau adjusting journal entry adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini untuk mengoreksi atau memperbaiki perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Macam-macam penyesuaian. Pada umumnya ada dua macam penyesuaian. Transaksi yang menyebabkan harus adanya jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan. Ini jika tidak dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, maka nantinya jurnal laporan keuangan itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena ada transaksi yang belum dicatat, sehingga laporan keuangan itu belum benar karena harusnya ada transaksi yang dicatat yang nantinya akan mempengaruhi ke jurnal dan juga buku besar dan juga laporan keuangan. Seperti yang kita pelajari minggu kemarin, bahwa siklus akuntansi itu saling berkaitan dan berhubungan. Jadi jika satu saja salah di awal kita menganalisa transaksi salah, maka pastilah laporan keuangan yang kita buat itu salah. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat transaksi apa saja yang harus disesuaikan. Berikut adalah macam-macam penyesuaian. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Dilakukan dengan dua cara, dicatat sebagai persekot biaya. Persekot biaya ini bisa juga dicatat dengan bisa juga disebut dengan pendekatan neraca. Jadi nanti biaya yang kita bayar itu masuknya ke dalam neraca, bisa ke harta. Kemudian yang kedua adalah dicatat sebagai biaya. Jadi biaya dibayar di muka itu langsung dicatat sebagai akun biaya, bukan akun harta. Ini yang harus disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka atau unnamed revenues. Dilakukan dengan dua cara. Yang pertama diakui sebagai hutang. Jadi kalau pendapatan diterima di muka itu kita belum kerja atau ibaratnya kita belum jual barang, kita belum kasih jasa, tapi uangnya udah kita terima. Nah, ini yang dinamakan dengan pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua adalah diakui sebagai pendapatan. Yang ketiga yaitu biaya yang harus dibayar atau accrued expense. Jadi masih ada di akhir bulan itu adalah biaya-biaya yang harus dibayar. Biasanya biaya gaji karyawan. Ini masuk ke biaya yang masih harus dibayar. Kemudian yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenues. Ini biasanya terjadi kasus kita sudah kasih jasa nih, tapi orangnya belum bayar. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian yang kelima adalah penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Jadi aktiva tetap itu setiap tahunnya itu ada penyesuaian di mana nilai penyusutannya akan selalu bertambah. Kemudian yang keenam adalah kerugian piutang atau bad debt expense. Kerugian piutang ini adalah cadangan yang disiapkan perusahaan ketika rekan bisnisnya atau debitur tidak bisa membayar piutangnya. Jadi sudah dicadangkan kerugian piutangnya. Kemudian yang ketujuh adalah biaya pemakaian perlengkapan, use of supplies cost. Ini juga harus disesuaikan. Kemudian kita masuk ke contoh ayat jurnal penyesuaian atau AJP untuk perusahaan jasa.
Kasus yang pertama yaitu biaya dibayar di muka. Di sini membayar premi asuransi atau insurance expense sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Ada dua metode penyelesaiannya yaitu, nah di sini kita bisa lihat ya, 2 Februari sampai 2 Februari dengan jumlah 1.200.000. Jadi 1.200.000 ini masa tenggangnya adalah 1 tahun, di mana setiap bulannya itu pasti ada biaya asuransinya. Jadi kalau ini dibagi 12, jadi kan 100. Jadi per bulan itu biaya asuransi itu harusnya 100.000. Ini karena dibayar 1 tahun, jadi 1.200.000. Kemudian seperti yang tadi kita bahas bahwa untuk biaya dibayar di muka ini ada 2 pendekatan pencatatan. Yang pertama adalah dicatat sebagai persekot biaya atau seperti yang tadi saya sampaikan adalah pendekatan neraca. Jurnal pada 2 Januari 2011 ini pada saat kita membayar premi asuransi. Asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance di debit sebesar 1.200.000, kas di kredit sebesar 1.200.000. Jadi benar ya, asuransi dibayar di mukanya ini di debit, kas karena kita membayar, kas kita berkurang, kas itu harta, di sebelah kredit kalau berkurang. Kemudian, nah ini ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya pada tanggal 31 Desember 2011. Biaya asuransi sebesar 1.100.000, asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000. Nah, ini biaya asuransi ini adalah asuransi yang sudah berjalan. Jadi dari Februari sampai dengan tanggal 31 Desember itu kurang lebih 1.100.000 biaya asuransi yang sudah dibayarkan dari 1.200.000 tadi. Kemudian asuransi dibayar di mukanya itu di sebelah kredit 1.100.000. Jadi nanti di jurnal penyesuaiannya seperti ini, ketika nanti kita masukkan ke dalam neraca lajur, nanti saldo dari asuransi dibayar di muka ini akan jadi sisa 100. Jadi awalnya asuransi dibayar di muka 1.200.000 di sebelah debit, kemudian kita masukkan asuransi dibayar di muka yang AJP-nya di sebelah kredit 1.100.000. Jadi nanti karena debit ketemu kredit 1.200.000 dikurang 1.100.000, nanti saldo asuransi dibayar di muka yang sebenarnya adalah 100.000. Jadi itu yang dimaksud dengan jurnal AJP. Jadi ada akun-akun yang harus disesuaikan sehingga nanti akun tersebut saldonya adalah saldo yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini masih dengan transaksi yang sama, tapi ini dicatat sebagai pendekatan laba rugi. Jadi begitu pembayaran di tanggal 2 Februari 2011, biaya asuransi itu langsung dicatat sebagai biaya asuransi. Kalau tadi itu kan dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Jadi dia langsung dicatat sebagai biaya asuransi sebesar 1.200.000. Kemudian kas di sebelah kredit 1.200.000 karena pembayarannya. Kemudian untuk AJP tanggal 31 bulan 12 2011, asuransi dibayar di muka sebesar 100.000, biaya asuransi sebesar 100.000. Loh Ibu, kan ini yang pertama kenapa jumlahnya 1.100.000, kenapa yang kedua jumlahnya 100.000? Logikanya begini, kalau dulu saya memahaminya, ketika pencatatan awal itu asuransi dibayar di muka, maka ketika penyesuaiannya, asuransi dibayar di mukanya harus saya kreditkan. Ketika nanti di pencatatan biaya, ketika di pencatatan awal biaya asuransinya yang di sebelah debit, maka biaya asuransinya yang harus saya kreditkan. Itu untuk lebih mudah memahaminya. Lalu, kenapa di sini harus 100.000? Karena di awal dicatat langsung sebagai biaya asuransi, berarti dia langsung dicatat sebagai biaya.
karena sudah berjalan dari tanggal 2 sampai tanggal 31 asuransi yang jadi biaya itu 1.200.000, jadi kita harus membuat sisa biaya asuransi ini 100.000, 1.100.000. Karena biayanya ini sudah 1.100.000, maka biaya asuransinya itu harus dikredit 100.000, sehingga nanti ketika biaya asuransi yang di debit ini 1.200.000 ketemu dengan biaya asuransi yang dikredit ini 100, maka nanti saldo yang sebenarnya biaya asuransi dari 2 Februari sampai dengan 31 Desember ini menjadi 1.100.000. Sama ya, jadi nanti ujung-ujungnya juga biaya asuransinya ini tetap 1.100.000. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan terima di muka. Menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta, diterima tanggal 30 Juni 2011. Ada 2 metode penyelesaiannya, yaitu dicatat sebagai utang pendapatan, jadi dicatat sebagai utang pendapatan ya, pendekatan neraca, jurnal pada saat kita menerima uang tersebut, kita catat kita terima kas 3 juta, sewa diterima di muka 3 juta. Kemudian untuk penyesuaiannya, sewa diterima di muka 750.000, pendapatan sewa 750.000. Nanti untuk jumlahnya dihitung saja dari 30 Juni ke 31 Agustus. 3 juta ini dibagi 24 ya, berarti 24 bulan itu berapa, kemudian dikali berapa bulan dari Juni ke Desember, jadi dapatnya lah 700.000. Sama sih pemahamannya, ketika di pencatatan awal sewa diterima di muka ini di sebelah kredit, maka pasti AJP-nya sewa diterima di muka ini di sebelah debit, karena nanti ada pengurangan debit ketemu kredit, sehingga muncullah saldo sewa diterima di muka yang sebenarnya. Ini adalah dicatat sebagai pendapatan atau pendekatan laba rugi, jurnal pada tanggal 30 Juni 2011 pada saat penerima uang sewa, kas 3 juta, pendapatan sewa. Sedangkan tadi ini yang dikredit adalah sewa diterima di muka. Ini akunnya yang dikredit adalah pendapatan sewa sebesar 3 juta. Kemudian pendapatan sewa ini ya, kredit ketemu dengan AJP yang di sebelah debit sebesar 2.250.000. Akun sewa diterima di mukanya di sebelah kredit sebesar 2.250.000. Jadi jurnal penyesuaian itu untuk pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, untuk biaya maupun pendapatan diterima di muka, itu polanya selalu sama. Hanya perhitungannya saja yang berbeda tergantung dengan jumlah nominal pada contoh kasus. Selanjutnya adalah contoh biaya yang masih harus dibayar. Ini seperti yang tadi saya bilang, contoh biaya yang masih harus dibayar itu seperti biaya gaji pegawai. Di sini gaji pegawai bulan Desember. Jadi dibuatlah jurnal penyesuaian biaya gaji di sebelah debit sebesar 300.000, kemudian hutang gaji di sebelah kredit sebesar 300.000. Nanti ketika mungkin di bulan Januari, di awal Januari terjadi pembayaran, ketika terjadi pembayaran bukan biaya gaji lagi nih yang di sebelah debit, tapi utang gajinya yang di sebelah debit. Jadi utang gajinya di sebelah debit, karena penyesuaiannya di sebelah kredit, jadi nanti utang gajinya jadi 0, karena di awal itu kita sudah mengkreditkan utang gaji, ketika pembayarannya utang gajinya di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit, karena kita bayarnya pakai kas. Kemudian untuk pendapatan yang masih harus diterima, ini pendapatan bunga untuk 2 bulan, per bulannya adalah 120.000, jurnalnya piutang bunga, interest receivable 240.000, kemudian pendapatan bunga di sebelah kredit 240.000.
Kemudian penyusutan aktiva tetap, harga perolehannya 70 juta, disisihkan sebesar 10% per tahun. Ini kayaknya menggunakan metode garis lurus. Jadi nanti ada juga entah di semester ini atau di semester selanjutnya tentang metode-metode penyusutan aktiva tetap. Salah satunya adalah metode garis lurus. Nah, ini sepertinya menggunakan metode garis lurus. Kemudian untuk jurnalnya adalah biaya penyesuaian kendaraan atau depreciation, biaya penyusutan kendaraan atau depreciation expense sebesar 7 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di sebelah kredit sebesar 7 juta. Nah, untuk format jurnal seperti yang saya bilang, jurnal AJP itu pada setiap kasusnya itu sama. Akun-akun yang di sebelah debit itu apa, yang di kredit itu apa, tergantung dengan asumsi dia itu pakai pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca untuk biaya dan juga pendapatan diterima di muka. Kemudian untuk kerugian piutang, ini saldo piutang perusahaan sebesar 1 juta, diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Jadi kerugian piutang itu adalah cadangan perusahaan untuk menanggulangi piutang-piutang yang tidak bisa ditagih. Jadi piutang itu adalah orang yang punya hutang sama kita. Kalau kita yang punya hutang sama orang itu namanya utang. Kalau orang yang punya hutang sama kita itu namanya piutang. Kerugian piutang atau bad debt expense sebesar 100.000, cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account di sebelah kredit sebesar 100.000. Kemudian contoh pemakaian perlengkapan untuk perusahaan jasa. Biaya pemakaian perlengkapan, saldo perlengkapan awal tahun berapa ini? Sekian sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Nah, di sini kita pakai logika. Kalau misalnya perlengkapan awal tahun 1 juta, ternyata pada akhirnya saldonya 800.000, berarti 200-nya sudah dipakai. Berarti 200.000-nya itu yang menjadi biaya. Jadi di debit biaya pemakaian perlengkapan sebesar 200.000, kemudian perlengkapan sebesar 200.000. Nanti ketika perlengkapan ini dibuat jurnal penyesuaian, kan perlengkapan awal ini jumlahnya 1 juta nih. Kemudian masuklah jurnal AJP, kita posting ke neraca lajur, perlengkapan di sebelah kredit, nanti 1 juta yang di sebelah debit ini dikurangi dengan perlengkapan di sebelah kredit ini yang dari AJP, nanti hasilnya 800.000. Oke, sekian dari saya. Silakan dilanjutkan untuk modul praktek dasar akuntansi di lembar tugas mahasiswa di jurnal penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kita lanjut ke Google Meet.